Salam sejahtera bagimu saudara. Syukur pada Tuhan untuk waktu yang dianugerahkannya bagi kita semua, termasuk waktu di mana saudara dan saya dapat ada dan mengambil bagian dalam kebersamaan di program Marturia Ministry hari ini. Kiranya iman dan pengharapan kita kepada Kristus semakin diperkaya untuk teguh dan setia kepada Tuhan. Hari ini bagi saudara, terkhususnya warga GPIB Jemaat Marturia Lampung yang dianugerahkan Tuhan pertambahan usia kelahiran, yakni Ibu Ida Siregar, Ibu Rostiana Nicholas, Ibu Francisca Sopamena, Saudara Bobby Batlayar, dan pertambahan usia 10 tahun perkawinan bagi keluarga Dias Warsito Sitanggang. Semangat merayakan hidup dalam pertambahan usia, kelahiran maupun perkawinan. Kasih Tuhan melengkapi dan menyempurnakan sukacita saudara hari lepas hari. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan di program hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami mempersiapkan hati ini untuk dibentuk melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Maka tolonglah kami dalam hikmat-Mu, agar dalam kejernihan berpikir dan kelapangan hati, kami mampu menerima dengan sukacita sabda-Mu yang hendak menuntun kami pada kebenaran sejati. Amin. Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika pasal 3 ayat 6 sampai dengan 7 menyatakan, "Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang iman-mu dan kasih-mu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh iman-mu." Demikian pembacaan Alkitab. Tahukah saudara bahwa keramahan kasih Tuhan melalui peristiwa salib tak akan pernah mempengaruhi atau menyentuh hati sesama jika dilandasi hanya pada selera pribadi atau masing-masing. Mengapa keramahan kasih Tuhan dapat diterima oleh jemaat di Tesalonika, padahal keramahan kasih Tuhan yang mereka terima membuat mereka mengalami kesukaran, penderitaan, bahkan penindasan dari bangsa mereka sendiri? Melalui dua ayat yang menjadi permenungan kita dalam program hari ini, dua hal yang menyebabkan diterimanya keramahan kasih Tuhan lewat pekabaran Paulus dan rekan-rekannya adalah kestabilan iman yang dimiliki oleh jemaat Tesalonika, di mana kestabilan iman itu dilalui dalam masa-masa sulit. Rasul Paulus cukup tegas mengatakan tentang hal ini di ayat sebelumnya, yakni ayat 3 dan ayat keempat. Bagi Paulus tidak ada keberhasilan atau kesuksesan yang diraih tanpa perjuangan dan ketahanan iman yang kuat. Jemaat Tesalonika menjadi bukti dan contoh dalam hal kestabilan iman untuk dapat kita pelajari dan dapat kita latih di kehidupan kita di masa kini. Yang kedua, keramahan kasih Tuhan dapat diterima oleh jemaat Tesalonika karena mereka memulainya dengan berpikiran positif. Pikiran positif itu mendorong mereka memiliki afeksi, yakni perasaan kasih sayang yang lebih dari sekedar simpati. William Barclay, penulis buku seri pemahaman Alkitab sehari-hari, mengatakan bahwa orang yang melihat segala sesuatu yang dihadirkan Tuhan di dalam hidupnya dengan berupaya merendahkan manusia lainnya hanya karena latar belakangnya atau kondisinya, ataupun karena perbedaan selera, tidak akan pernah mengalami pertumbuhan atau perkembangan dalam hidupnya. Afeksi dari jemaat Tesalonika dengan jujur Paulus ungkapkan melalui suratnya dengan menggunakan kalimat di ayat 6, yaitu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami. Kerinduan kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus tentunya adalah keseluruhan hidup kita dapat mempengaruhi dan menyentuh setiap hati. Mari mengupayakan dua hal yang menjadi catatan melalui firman Tuhan hari ini terjadi bahkan terwujud dalam keseharian hidup kita selaku umat Tuhan. Amin. Mengakhiri program Marturia Ministry hari ini, marilah kita berdoa. Bapa,
Melalui Kristus, Engkau berkenan menyatakan keramahan kasih-Mu bagi kami umat-Mu. Kami bersyukur telah menjadi bagian umat-Mu yang menerimanya. Maka di masa Prapaskah ini hingga ke masa seterusnya, ajarilah kami untuk tekun menjaga kestabilan iman kami kepadamu dalam praktek hidup yang positif, yang berkenan di hadapan-Mu saat kami dan keluarga kami berrutinitas sepanjang hari ini dan seterusnya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Semangat beraktivitas saudara, mari tetap menjaga kesehatan guna melindungi sesama.